Halo, salam satu data. Hari ini kembali Mimin akan membahas terkait pendaftaran P3K Guru. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang kembali ditanyakan kepada Mimin terkait hasil dari ketika teman-teman login dan melakukan pendaftaran pada portal SSC ASN BKN. Kemudian berikutnya adalah terkait ketika mendaftar ya, ini bagi teman-teman muncul data Anda tidak ditemukan dalam basis data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi berdasarkan nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, di sini jika Anda adalah guru, silakan hubungi ULT Kemendikbudristek. Jika Anda adalah pelamar tenaga honorer kategori 2, Anda dapat didaftarkan sebagai prioritas 2 dan harus melakukan verifal ijazah. Silakan isi nomor THK 2 Anda di bawah ini jika teman-teman adalah THK 2. Nah, untuk yang seperti ini, permasalahannya adalah karena nomor NIK teman-teman di Dapodik dan NIK yang digunakan teman-teman untuk melakukan pendaftaran itu berbeda. Jadi ketika teman-teman muncul permasalahan seperti ini, data Anda tidak ditemukan di dalam basis data, itu penyebabnya adalah nomor NIK teman-teman yang dipakai untuk mendaftar SSC ASN itu berbeda dengan yang ada pada Dapodik. Jadi caranya adalah teman-teman silakan konfirmasi di info GTK dilihat atau di PTK Datadik atau tanya ke operatornya di Dapodiknya NIK-nya yang terinput apa, apakah sesuai dengan yang Bapak Ibu pakai saat ini untuk melakukan pendaftaran di SSC ASN. Sebenarnya bisa buka info GTK juga ya Bapak Ibu untuk ngeceknya, tapi info GTK-nya lagi down karena lagi banyak yang akses ya, sedang maintenance jadi munculnya. Jadi saya tidak contohkan, tapi untuk kasus yang seperti ini karena ada perbedaan, karena SSC ASN ini mengambil API dari Dapodik. Ya, dari Dapodik, jadi nanti kalau di Verval PTK teman-teman itu nick-nya sudah valid dan sesuai akan masuk ke sini ya. Jadi kalau berbeda berarti nick yang teman-teman masukkan di SSC ASN berbeda dengan nick yang ada pada Dapodik. Jadi solusinya itu di cross check kembali. Jika masih terdapat perbedaan ternyata memang berbeda, berarti yang di Dapodik di verval PTK-nya oleh operator sekolah harus dirubah mengikuti yang saat ini valid ya, yang ada di Dukcapil. Jadi ini silakan cek dan konfirmasi ke operator sekolahnya untuk melakukan perbaikan pada verval PTK untuk perbaikan NIK. Kemudian ini juga ada yang sering ditanyakan, ini untuk bagi teman-teman yang sudah mengisi yang namanya riwayat ya. Di sini ada deskripsi diri. Nah, deskripsi diri ini tidak ada ketentuannya ya, teman-teman. Silakan menggambarkan esai menceritakan keseharian teman-teman ya. Misalnya adalah saya seorang guru yang ngajar pelajaran ini, rumah saya ke sekolah jaraknya sekian, saya mengampu beberapa murid, sebutkan ciri khas Bapak Ibu, kemudian perjalanan Ibu dan kehidupan bersosialisasi dan yang lainnya ya. Ini Bapak Ibu silakan isi dengan maksimal 3.000 karakter. Ini tidak ada ketentuannya. Yang jelas Bapak Ibu mendeskripsikan diri Bapak Ibu ketika di proses KBM maupun kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Jadi ini jawabannya. Kemudian yang ini, data pendidikan Anda tidak dapat di Dapodik ya. Silakan perbaharui data Anda di aplikasi validasi kualifikasi pendidikan Kemendikbudristek menggunakan aplikasi Verval Dapodik. Nah, ini adalah bagi teman-teman yang status di info GTK-nya di bagian vervalnya itu adalah metode upload API yang prosesnya ini ya, ini dia. Nah, ini kalau teman-teman cek di info GTK teman-teman, statusnya adalah menunggu proses pemeriksaan. Ini adalah verval yang metodenya adalah upload. Nah, korelasi ini adalah yang ini. Jadi kalau teman-teman statusnya seperti ini dikarenakan status teman-teman itu masih menunggu proses pemeriksaan. Mungkin banyak yang bertanya, padahal kan saya sudah pernah verval di tahun 2020 dan 2021, kenapa statusnya masih belum verval? Karena yang metode upload ini, kemudian tahun ini diberikan kewenangan kepada masing-masing daerah untuk melakukan pemeriksaan lagi ya. Jadi harus disetujui oleh admin Dapodik dinasnya masing-masing. Jadi teman-teman yang menggunakan metode verval upload ini, itu harus menunggu di approve dulu. Jadi kalau teman-teman statusnya adalah data pendidikan ini berarti status verval ijazah teman-teman itu prosesnya adalah menunggu proses pemeriksaan. Nah, ini teman-teman bisa konfirmasi ke admin Dapodiknya di dinas masing-masing setempat atau menghubungi ULT Kemendikbud juga boleh ya. Tapi ini jawaban pertanyaan ini adalah teman-teman belum menyelesaikan sampai tuntas untuk verval ijazahnya. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan mengapa ininya ada muncul aplikasi Verval Dapodik.
Nah, ini pasti status teman-teman tuh kalau dicek di Infogetika seperti ini. Nah, ini adalah tampilan. Salah satu yang sering ditanyakan adalah, ini adalah bagi prioritas 1, ya, teman-teman prioritas 1, tetapi ketika login ke dalam situs SSCASN, nah, di sini tidak muncul apa-apa ya. Yang harusnya di sini adalah muncul informasi terkait apakah dapat penempatan atau memang maaf ya tidak ada formasi yang tersedia gitu ya. Jadi ada beberapa guru yang ketika login itu tidak muncul informasinya apakah yang bersangkutan itu ditempatkan atau tidak mendapat penempatan. Nah, ini setelah Mimin selidiki gitu ya, permasalahannya adalah ada beberapa guru yang saat ini mungkin di data Dapodiknya ada miss ya. Missnya adalah mungkin yang bersangkutan saat ini terbaca di 2 induk sekolah. Atau misalnya begini, yang bersangkutan itu ketika mendaftar tahun kemarin itu dia induknya di sekolah A, yang kemudian tahun ini yang bersangkutan sudah pindah ke sekolah B. Sementara tiba-tiba tahun ini dia penempatannya di sekolah yang mana gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang dia statusnya adalah tidak muncul seperti ini, teman-teman coba pastikan apakah teman-teman itu mengalami pindah induk atau memiliki 2 induk sekolah yang sama saat ini ya. Jadi ada beberapa informasi yang Mimin dapatkan adalah yang bersangkutan ini, Mimin sudah sempat cek 2 orang ya. Karena yang bersangkutan ini ketika itu terdaftarnya masih di sekolah A, sementara saat ini dia udah pindah di sekolah B dan dia ditempatkan di sekolah B saat ini. Sementara ketika dia daftar dia itu di sekolah A ya. Jadi pastikan dilihat dulu apakah teman-teman yang tidak muncul seperti ini apakah ada riwayat pindah sekolah induk. Nah, kemudian ini pertanyaannya, apa saja file jenis dokumen yang diupload untuk pelamar umum untuk P3K guru ya. Ini ada KTP, ini jelas ya ijazah asli, kemudian transkrip nilai asli, pas foto dan sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik ini tidak wajib ya. Semua ini di-scan dalam bentuk PDF atau JPEG ya. Ukuran berkasnya adalah maksimal di 100 KB ya. Ini sudah disampaikan di sini. Nah, di sini ada ketentuannya untuk KTP 500 ya. Yang ini dia 100, ini 100, ini 500 juga. Ini adalah untuk dokumen apa saja yang perlu disiapkan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah di sini ya. Di sini ketika teman-teman memasukkan kota itu adalah autocomplete ya. Jadi teman-teman harus mengetikkan beberapa huruf terlebih dahulu, nanti akan muncul autocomplete yang akhirnya teman-teman harus pilih itu. Jadi di bagian ini teman-teman itu mengisinya jangan diketik langsung manual, nanti dia menghilang lagi ya. Jadi caranya teman-teman ketik beberapa karakter, autocomplete-nya akan muncul, otomatis akan ketemu nanti nama kabupaten kota atau daerahnya. Kemudian teman-teman tinggal klik aja pilih gitu ya. Jadi jangan diisi secara manual untuk yang kabupaten atau kota. Nah, kemudian berikutnya adalah bagi pertanyaan yang tidak digambarkan di sini, yaitu untuk teman-teman yang statusnya adalah turun status. Nah, untuk turun status sendiri sebenarnya ini adalah by system ya. Maksudnya by system itu adalah harusnya ketika teman-teman di formasi P di bawahnya masih tersedia, terutama bagi teman-teman yang P1 pastinya ya kalau turun status ya. Jika teman-teman di formasi yang dibuka instansinya masih tersedia dan itu linier dengan jenjang ataupun ijazah ataupun mapel yang Bapak Ibu ajar saat ini, berarti teman-teman akan dipilih untuk yang namanya turun status. Jadi bisa memilih untuk turun status. Nah, tapi yang belum bisa dijawab adalah apakah jika nanti teman-teman turun status, nasib P1 teman-teman yang tahun kemarin itu yang seperti apa kelanjutannya ya. Jadi nanti teman-teman tunggu saja untuk teman-teman yang statusnya P1. Nah, banyak yang bertanya juga kalau saya P1 belum dapat penempatan apa yang saya harus lakukan saat ini ya. Jika memang tidak bisa turun status berarti teman-teman itu adalah menunggu formasi yang akan datang. Nah, sekedar informasi bagi teman-teman, ketika kita membahas formasi, teman-teman mungkin berpikir atau bertanya-tanya, kenapa setiap saya login munculnya adalah Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran karena tidak ada formasi yang tersedia ya. Ini ada pengumuman formasi daerah yang disampaikan oleh Kabupaten Kolaka Utara ya. Di sini adalah informasi yang sangat lengkap menurut saya ya, di antara beberapa yang disampaikan oleh Panselda. Kolaka Utara ini di sini memberikan pengumuman bahwa
Jumlah formasi yang dialokasikan di Kabupaten Kolaka Utara itu adalah dibuka 50 formasi tahun ini. Di mana di sini pelamar prioritas 1 itu sudah diplotting sebanyak 17 orang. Jadi dari 50 formasi ini ada 17 formasi yang sudah tidak bisa diperebutkan oleh pelamar yang lain. Dalam artian 17 ini sudah mengisi dari 50 ini. Berarti yang formasi tersedia dan bisa diperebutkan adalah 33. Di mana prioritas 2 itu sebanyak 1 orang, pelamar prioritas 3 dan pelamar umum sebanyak 32 orang. Jadi kalau teman-teman melihat formasi yang di-share di daerah itu sebenarnya sudah mencakup kepada P1 yang sudah dapat penempatan. Misal kalau teman-teman itu di daerahnya bukannya formasi 500. Sementara P1 yang sudah ditempatkan 500, berarti di daerah teman-teman tidak ada lagi formasi untuk P yang lain karena sudah dipakai untuk mengisi formasi itu adalah untuk mengisi pelamar prioritas 1 yang sudah diusulkan formasi atau kuotanya ke Menpan. Nah, sesuai dengan juknis yang telah disampaikan oleh teman-teman kemarin, ketika teman-teman posisi P1-nya sudah terpenuhi kuotanya dan tidak tersedia, maka tidak akan ada P2 ya. P2 itu akan mengisi jika memang formasi untuk P1 masih tersedia. Kemudian untuk P3 juga ya. P3 itu akan dibuka seleksinya ketika memang masih ada formasi setelah penempatan atau sudah diisi oleh P1 dan P2. Nah, dan seterusnya gitu ya. Jadi sampai saat ini kita menunggu apakah memang ada perubahan nantinya yang teman-teman dapat mendaftar turun ke P4 untuk mendaftar di jenjang lintas provinsi ya atau yang lainnya, kita belum tahu. Jadi bagi teman-teman yang saat ini adalah P1 ataupun belum mendapatkan tempat, jangan terlalu buru-buru untuk turun status dan bagaimana, kita tunggu untuk beberapa hari ke depan karena pendaftaran juga masih cukup lama. Semoga informasi yang Mimin sampaikan dapat bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Akan coba kita bahas. Demikian informasinya. Salam satu data.